Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Marsha SPD, Guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Kota Cirebon ya. Khususnya kalian anak-anakku yang sekarang duduk di kelas 9 SMP. Selamat berjumpa, selamat mengikuti pembelajaran ya. Lebih spesial lagi untuk anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Cirebon ya. Dari kelas 9A sampai kelas 9G ya. Salam sejahtera, salam semangat ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita patut bersyukur ya. Karena kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Anak-anakku, di awal perjumpaan ini, Ibu akan mengingatkan ya, karena pandemi masih juga belum berlalu, maka seharusnya kalian mengikuti protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M ya. Masih ingat ya? M yang pertama mengenakan masker ya, dan M yang kedua menjaga jarak atau social distancing. M yang ketiga mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir ya. Dan tentu saja kita harus berdoa semoga pandemi segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, bagaimana sudah siap mengikuti pembelajaran? Silahkan kalian persiapkan buku-buku dan alat tulis ya. Ikuti pembelajaran dengan baik. Catat bagian-bagian yang penting ya. Silahkan kalian ambil tempat duduk yang nyaman. Baik anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan teks diskusi ya. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kata diskusi. Karena pada pembelajaran yang lalu, kalian juga sudah mempelajari pengertian diskusi, bentuk-bentuk diskusi, bahkan mengungkap isi dari diskusi, kemudian fungsi dari diskusi itu sendiri. Baik anak-anak, sebelumnya yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat satu, menjelaskan pengertian teks diskusi. Yang kedua, menganalisis struktur teks diskusi. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks diskusi. Dan yang keempat, menyebutkan ciri-ciri teks diskusi. Baik anak-anak, semoga itu bisa menjadi panduan ya bagi kalian untuk mempelajari materi berikutnya. Anak-anak, makna dari kata diskusi itu sendiri adalah bertukar pikiran. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin, yaitu discussium atau discutio. Pengertian diskusi itu sendiri adalah kegiatan bertukar pikiran antara dua orang atau lebih dalam bentuk kelompok secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencari solusi masalah. Bisa juga diartikan sebagai suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua pihak. Bisa antara individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok, bisa juga interaksi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, pengertian seperti itu memandang bahwa diskusi sebagai suatu bentuk keterampilan berbicara. Nah, bagaimana halnya dengan teks diskusi? Nah, teks atau wacana adalah teks yang berisi dua pendapat dari sudut pandang yang berbeda. Sekali lagi ya, teks diskusi diartikan sebagai teks yang berisi dua pendapat dari sudut pandang yang berbeda. Artinya, mengungkapkan pendapat dari sudut pandang yang setuju terhadap topik yang didiskusikan
Dan yang kedua, menyatakan atau mengungkapkan pendapat dan alasan-alasan dari sudut pandang yang menentang atau menolak topik yang dibicarakan. Nah, nanti akan kita lihat pula contoh teks diskusi, namun sebelumnya akan kita simak dulu struktur teks diskusi itu sendiri. Sebuah teks pada umumnya terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Namun, masing-masing teks mempunyai ciri tersendiri. Bagaimana itu pendahuluannya, isinya berupa apa, dan juga simpulannya bagaimana. Untuk struktur teks diskusi, yang pertama adalah isu. Pada struktur ini berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam teks diskusi. Jadi, topik apa yang akan dikemukakan atau akan dibahas, diterang jelaskan, digambarkan fenomena yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya akan bicara tentang pengendara sepeda motor di bawah umur, berarti digambarkan fenomena yang ada bahwa dalam kenyataannya kita bisa melihat banyak para pelajar di bawah umur yang mengendarai kendaraan ke sekolah atau di jalan umum. Nah, bagaimana tingkah dia di jalan dan sebagainya, ini digambarkan dalam struktur isu. Kemudian pada struktur yang kedua yaitu argumen mendukung atau pro. Dalam struktur ini diungkapkan berbagai pendapat yang setuju atau yang bersifat mendukung terhadap topik yang menjadi bahasan dalam teks diskusi. Kalau tadi dicontohkan topik tentang pengendara sepeda motor di bawah umur, berarti di sini akan diungkapkan pendapat-pendapat dan alasan-alasan yang setuju atau mendukung hal tersebut. Kemudian struktur yang ketiga yaitu argumen menentang atau kontra. Nah, dalam paragraf ini dikemukakan pendapat dan alasan-alasan yang tidak setuju atau yang menolak. Ya, tentu saja menolak topik yang sudah dibahas tadi. Ya, kemudian di bagian D merupakan simpulan. Ini merupakan hasil atau simpulan atau bisa dikatakan suatu rekomendasi. Ya, rekomendasi bagi kita pembaca, ya, bagi masyarakat, bagaimana untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang dibahas tadi. Nah, bisa dikatakan hasil diskusi haruslah berisi rekomendasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, ini biasanya merupakan jalan tengah atau jalan keluar dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat pada argumen mendukung dan argumen menentang atau kontra. Nah, kita lihat sekarang contohnya pada teks diskusi pada struktur isu, ya. Dalam era globalisasi, game online semakin marak di kalangan masyarakat Indonesia. Peminatnya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan hingga dewasa, terutama pelajar. Saat ini, game online sangat mudah dijumpai sehingga banyak masyarakat, terutama pelajar, yang menggemarinya, apalagi pada saat ini banyak warnet yang menyediakan game online dengan harga terjangkau yang membuat peminat game online terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, di dalam struktur ini digambarkan fenomena game online seperti yang kita lihat, kita saksikan bahwa game online memang marak sekali di kalangan masyarakat Indonesia dan kita juga tahu bahwa peminatnya itu berbagai kalangan, ya, ada anak-anak, remaja, dewasa, dan yang kita soroti karena di sini penggemar yang paling banyak adalah mereka para pelajar. Dikatakan bahwa game online juga sangat mudah dijumpai karena adanya warnet yang menyediakan game online dengan harga yang sangat murah atau terjangkau. Ya, ini merupakan struktur isu, ya. Kemudian pada argumen mendukung
Kita baca bersama. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa game online hanya memberikan dampak negatif saja. Akan tetapi, ternyata bermain game online mempunyai dampak positif. Dampak positif game online di kalangan pelajar yaitu remaja dapat lebih berkonsentrasi. Beberapa game menuntut pemainnya lebih berkonsentrasi. Bermain game sekitar 20 menit sebelum belajar ternyata memancing konsentrasi dalam belajar. Selain itu, game online menunjang berkembangnya kemampuan anak dalam mengatur strategi bermain game yang dapat meningkatkan kemampuan dalam hal matematika, pemecahan masalah, dan kemampuan membaca. Terlebih lagi jika petunjuk-petunjuk dalam gamenya memakai bahasa Inggris. Nah, dalam struktur ini dikemukakan berbagai pendapat dan alasan yang mendukung terhadap topik. Ya, topiknya apa tadi? Topiknya apa? Ada yang tahu? Iya, topiknya adalah tentang game online yang makin digemari oleh para pelajar terutama ya. Nah, di sini dikemukakan berbagai alasan yang mendukung, dikatakan bahwa game online itu memiliki dampak positif. Di antaranya dikatakan dapat lebih berkonsentrasi ya. Bahkan bermain game online sebelum belajar dapat memancing konsentrasi dalam belajar. Kemudian dikatakan pula bahwa dengan seringnya bermain game online berarti akan meningkatkan kemampuan mengatur strategi bermain game yang katanya akan meningkatkan kemampuan dalam hal matematika, pemecahan masalah, dan lain-lain. Nah, ini argumen yang mendukung ya. Dan bagaimana sekarang pada struktur argumen menentang ya. Selain dampak positif ada pula dampak negatifnya terutama dari kalangan pelajar yang kebanyakan menjadi peminat game online. Anak yang sering memainkan game online menjadi kurang bersosialisasi, berekspresi, dan berinteraksi. Selain itu, anak juga menjadi lupa waktu, sehingga lalai dalam belajar atau mengerjakan hal lainnya yang bermanfaat. Nah, ini di sisi lain, argumen menentang topik tersebut, ya, alasannya anak yang sering main game online akan menjadi kurang bersosialisasi, kurang berekspresi, kurang berinteraksi ya. Bahkan dikatakan akan lupa waktu ya, lalai dalam belajar atau mengerjakan hal lainnya yang bermanfaat ya. Nah, dari kedua pendapat yang berseberangan itu, maka penulis akan menyimpulkan ya. Dalam simpulan kita lihat dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat simpulkan bahwa game online mempunyai dampak positif dan negatif. Hal ini sangat tergantung pada anak yang melakukannya. Oleh sebab itu, orang tua disarankan untuk melakukan hal yang dapat mencegah dampak dari anak bermain game online. Misalnya, bekerjasama dengan guru untuk memantau perkembangan anaknya ketika belajar di sekolah. Ya, pada simpulan ini merupakan hasil diskusi atau hasil pertimbangan dari pendapat dari kedua belah pihak. Nah, di sini penulis memberikan solusi. Bagaimana solusinya? Ya, karena game online itu mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, di sini dikatakan tergantung pada anak yang melakukannya. Nah, sarannya orang tua untuk melakukan hal yang dapat mencegah dampak dari anak bermain game online itu. Misalnya bekerja sama dengan guru untuk memantau perkembangan anaknya ketika belajar di sekolah. Tentu juga tidak lepas dari pemantauan orang tua di rumah. Nah, itu merupakan simpulan dari teks diskusi. Bagaimana anak-anak? Nah, baik, sekarang kita lanjutkan pada ciri kebahasan teks diskusi. Yang pertama, penggunaan konjungsi perlawanan. Yang kedua, penggunaan kohensi leksikal, dan yang ketiga penggunaan modalitas. Nah, yang seperti apa kita lihat bersama ya. Untuk penggunaan konjungsi perlawanan.
Nah, apa yang dimaksud dengan konjungsi perlawanan adalah kata, ya, konjungsi itu kata hubung ya, kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, atau antar kalimat yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Biasanya menggunakan kata namun, tetapi, sementara itu, atau sebaliknya, dan lain-lain. Kita contohkan dalam kalimat. Nah, ini kalimat yang Ibu contohkan yang dikutip dari teks diskusi ya. Namun, jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. Nah, ini sebagai contoh kalimat yang menggunakan konjungsi perlawanan, kata namun. Kemudian dengan menggunakan kata tetapi. Tetapi tidak semua jajanan itu aman untuk dikonsumsi. Karena walaupun terlihat cantik dan menarik, biasanya terdapat zat yang berbahaya bagi tubuh. Yang contoh ketiga, sementara sebagian masyarakat beranggapan bahwa penggunaan internet dalam proses pembelajaran justru akan mengganggu proses pembelajaran itu sendiri. Contoh yang keempat, sebaliknya, sebagian lagi masyarakat memiliki banyak alasan dalam pemberian izin kepada anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraan di usia dini. Baik, berikutnya pada penggunaan kohesi leksikal ya. Apa yang dimaksud kohesi leksikal di sini? Merupakan efek koheksi yang dicapai melalui pemilihan kosakata ya. Kohesi leksikal bisa kita lihat dalam bentuk sinonim, antonim, dan hiponim ya. Apa itu sinonim? Sinonim adalah dua kata yang bentuknya berbeda namun memiliki makna yang sama atau mirip. Misalnya ponsel dengan gawe ya, itu sama pengertiannya. Contohnya dalam kalimat ya. Dengan adanya hal ini siswa membawa ponsel ke sekolah menjadi topik menarik untuk diperdebatkan. Ya. Kemudian contoh antonim. Apa itu antonim? Dua kata yang artinya berlawanan. Contohnya banyak, lawannya sedikit ya. Contohnya game yang ada pada saat ini jumlahnya sangat banyak ya. Paham ya? Sangat mudah ini ya, sinonim dan antonim kita sudah biasa ya. Berikutnya hiponim. Ini kata atau frase yang maknanya tercakup dalam kata atau frase lain yang lebih umum. Contohnya, smartphone itu merupakan hiponim dari alat komunikasi. Ya. Vitamin merupakan hiponim dari nutrisi, ya, karena nutrisi sifatnya lebih umum. Ya. Kemudian Facebook hiponim dari media sosial. Ya, pengertian media sosial lebih umum karena media sosial tidak hanya Facebook saja. Baik anak-anak, yang berikutnya yaitu penggunaan modalitas. Modalitas itu merupakan makna kemungkinan, keharusan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia dinyatakan dengan kata barangkali, harus, sebaiknya, dan lain-lain. Contoh, hanya saja baik orang tua maupun guru harus mengarahkan dan lebih sering untuk mengontrol penggunaan internet oleh anak. Nah, ini ada kata harus ini, contoh penggunaan modalitas. Bagaimana, anak-anak? Cukup paham? Ya, sekarang kita cobakan ya sedikit-sedikit dalam teks yang sesungguhnya. Ya, kita cobakan ini. Kita cari bagaimana ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks. Di sini ada kata pelajar, misalnya yang sudah Ibu tandai merah ya. Kata pelajar itu merupakan sinonim dari kata pembelajar, misalnya itu. Kata sangat mudah. Nah, kata mudah ini bersinonim dengan pada mudah itu berantonim ya dengan kata sukar misalnya. Ya. Jadi yang pelajar dengan pembelajar itu sinonim, kata mudah dengan sukar itu antonim. Kata menggemarinya, ya bersinonim dengan apa? Yuk ada yang tahu nggak? Menggemarinya bisa menyukainya atau meminatinya, boleh itu bersinonim. Kata peminat,
Ya, bersinonim dengan kata penggemar, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh dalam teks kata-kata yang bersinonim dan berantonim. Berikutnya, pada paragraf berikutnya terdapat kalimat yang di dalamnya ada kata hubung atau kata sambung yang menunjukkan perlawanan, yaitu kata tetapi. Akan tetapi, ternyata bermain game online mempunyai dampak positif. Nah, itu contoh penggunaan konjungsi perlawanan. Kemudian di sini ada kata menunjang. Nah, ini bersinonim dengan kata menyokong. Nah, kemudian ada kata masalah. Ini bersinonim dengan problem atau ya suatu permasalahan ya yang perlu dipecahkan di sini, problem ya. Berikutnya pada struktur berikutnya ada kalimat yang menggunakan kata selain. Nah, ini juga menunjukkan penggunaan kata hubung yang mempunyai makna perlawanan ya. Selain dampak positif, ada pula dampak negatifnya, terutama dari kalangan pelajar yang kebanyakan menjadi peminat game online. Ya, kita cobakan demikian analisisnya, mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kalian ya anak-anak. Apa yang Ibu sampaikan ya. Berikutnya pada paragraf terakhir ada kalimat yang menggunakan kata disarankan. Nah, ini contoh penggunaan modalitas ya. Penggunaan modalitas biasanya terdapat pada struktur simpulan ya. Di sini juga terdapat pada struktur simpulan. Orang tua disarankan untuk melakukan hal yang dapat mencegah dampak dari anak bermain game online. Nah, itu contoh dalam teks penggunaan modalitas. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Untuk selanjutnya kalian bisa menguji pemahaman kalian dengan mengerjakan evaluasi via link berikut ini. Ya, silakan bisa kalian catat atau nanti juga akan Ibu share melalui WhatsApp. Ya, baik anak-anak, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.